Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada peta konsep potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, ada potensi sumber daya alam, dan yang kedua, ada potensi kemaritiman. Potensi sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama, ada potensi sumber daya hutan, dan yang kedua, ada potensi sumber daya tambang. Nah, potensi sumber daya tambang memiliki 5 jenis. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, bauksit. Yang keempat, pasir besi. Dan yang kelima, emas. Nah, sementara untuk potensi kemaritiman memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada perikanan. Yang kedua, ada hutan mangrove. Dan yang ketiga, ada terumbu karang. Nah, di sini peta konsep potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Oke, selanjutnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga tidak kalah besarnya dengan kekayaan di laut. Oke. Nah, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu contohnya barang tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Oke, nah di sini ada potensi sumber daya hutan. Coba kalian perhatikan gambar hutan di bawah ini. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, ini menurut Kementerian Perhutanan pada tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara untuk di daerah Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan permukiman penduduk. Nah, untuk di daerah Jawa, luas hutan mengalami penurunan ya, karena dialih fungsikan lahan untuk pertanian dan permukiman penduduk. Yang berikutnya, di sini ada jenis-jenis kayu dan sebarannya. Oke, yang pertama ada kayu keruing, meranti, agatis. Nah, kayu ini dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang berikutnya yaitu ada kayu jati. Kayu jati ini dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga ada kayu rotan. Nah, kayu rotan ini banyak dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana. Nah, kayu cendana ini banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan yang kelima, kayu rasa mala dan akasia.
banyak dihasilkan di daerah Jawa Barat. Nah, ini jenis-jenis kayu dan sebarannya ya. Oke, yang berikutnya di sini kita memasuki manfaat dan fungsi hutan. 1. Manfaat dan fungsi hutan: menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis ke tanah-tanah yang subur. Dan yang keempat, sumber kehidupan bagi masyarakat. Oke, nah itu manfaat dan fungsi hutan. Yang kelima, di sini kita memasuki potensi sumber daya tambang. Nah, potensi sumber daya tambang di sini ada minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Oke, yang berikutnya, nah di sini kita memasuki potensi kemaritiman di Indonesia. Nah, yang pertama ada perikanan, yang kedua hutan mangrove, dan yang ketiga ada terumbu karang. Oke, nah di sini Ibu mengasih tugas untuk kalian. Tugasnya yang pertama, carilah informasi tentang persebaran hutan mangrove dan terumbu karang Indonesia. Yang kedua, jelaskan mengapa hutan mangrove hanya terdapat di wilayah tersebut saja. Yang ketiga, jelaskan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang sehingga wajib dijaga kelestariannya. Oke, karena waktunya sudah habis, akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.